Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI angkat bicara menanggapi penangkapan dan pemulangan mantan Direktur Utama PT Investri Radika Jaya, Adrian Gunadi, ke Indonesia. Ketua Umum AFPI, Enjik Jafar, mengapresiasi tinggi upaya yang dilakukan OJK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, serta seluruh otoritas lain terkait penanganan hukum terhadap Adrian Gunadi. Langkah koordinatif lintas lembaga ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan kepastian hukum, serta menjaga integritas industri fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring di Indonesia. AFPI mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh OJK dan aparat penegak hukum. AFPI siap bekerja sama apabila dibutuhkan. Sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara fintech lending berizin dan diawasi OJK, AFPI secara konsisten mendorong seluruh anggotanya untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, perlindungan konsumen, serta kepatuhan penuh terhadap seluruh regulasi. Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Yuliana, menyampaikan bahwa tersangka Adrian Gunadi melakukan pelanggaran penghimpunan dana masyarakat berlandaskan ketentuan perundang-undangan pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024 dan kerugiannya mencapai 2,7 triliun rupiah. Adrian Gunadi diduga menggunakan PT Radika Persada Utama dan PT Putra Radika Investama sebagai special purpose vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investri Radika Jaya. Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi. Adrian Gunadi diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK. Dalam proses penegakan hukum, penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dalam menjerat tersangka dengan pasal 46 Jo pasal 16 ayat 1, Bab 4 Undang-Undang Perbankan, dan pasal 305 ayat 1, Jo pasal 237 huruf A, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo pasal 55 KUH Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Selama tahap penyidikan, Yuliana mengatakan tersangka Adrian tidak kooperatif dan justru diketahui berada di Doha, Qatar. Penyidik OJK kemudian menetapkan Adrian Gunadi sebagai tersangka. Melalui koordinasi intensif dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri, serta Divisi Hubungan Internasional Polri, kemudian diterbitkan daftar pencarian orang dan red notice mengenai Adrian Gunadi. Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri juga mengupayakan jalur G2G berupa permohonan ekstradisi kepada pemerintah Qatar. Proses pemulangan Adrian dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama NCB to NCB serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri dan dukungan penuh dari KBRI di Qatar. Saat ini, Yuliana mengatakan tersangka merupakan tahanan OJK yang dititipkan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.